Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Ma ba'du. Kita teruskan kembali, semoga lebih istiqomah kembali nih kajian kitab Al-Azkar, barang 10 menit sampai 15 menit, minimal 10 menit, maksimal 15 menit, nggak usah lama-lama. Kita sudah sampai halaman 108. Semoga video-video sebelumnya juga ditonton ya, didengarkan, dan juga insya Allah nanti kita berusaha untuk mengupload video-video sebelumnya yang dimulai dari awal kitab. Faslun, ini fasal fisakatatil imami, tentang saktah yang dilakukan oleh imam. Saktah itu apa? Saktah itu artinya adalah diam sejenak. Saktah itu kalau dalam Al-Quran itu biasanya ada saktah itu diam sejenak, kemudian lanjut gitu. Kalau tumak ninah diam sejenak, tapi kadarnya ada subhanallah gitu. Kalau saktah nggak ada, cuma diam sejenak aja, barang sedetik 2 detik itu udah saktah. Nah, imam itu, seorang imam itu disunahkan ada diam sejenak di dalam sholat-sholat yang dibaca keras bacaannya gitu. Yang kurang lebih sebagai berikut. Qala ashabuna yustahabbu lil imani fis sholatil jahriyati arba'u sakatatin. Gitu. Ashab madhab Syafi'i, ya, bagian ulama madhab Syafi'i itu mengatakan disunnahkan bagi seorang imam di dalam sholat-sholat yang dibaca keras, yaitu subuh, maghrib dan isya, itu empat saktah, 4 diam sejenak. Ihdahunna akibat takbiratul ihrami liya'tiya bidu'ail istiftah. Yang pertama 4 saktah, 4 tempat yang harus berdiam tadi, bukan yang harus ya, yang disunahkan untuk berdiam diri, yaitu untuk diam sejenak, yaitu setelah takbiratul ihram, diam sejenak untuk ada jeda membaca membaca doa istiftah begitu. Kalau doa istiftah kan dibaca pelan gitu. Jadi Allahu akbar, nah itu kan diam sejenak. Wa tsaniyatu ba'da faraghihi minal fatihati saktatun latifatun jiddan baina akhiril fatihati wa baina amin liyu'lama anna amina laysat minal fatihah. Dan yang kedua, tadi setelah takbiratul ihram, lalu kemudian diam sejenak lagi, yaitu setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, diam sejenak, sejenak yang diam waktunya sebentar sekali antara akhir Fatihah dan antara bacaan amin, agar diketahui bahwasanya amin itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Nah, bagi anak-anak biasanya suka waladhdallin amin. Jangan langsung jadi ajarin, tapi waladhdallin amin. Nah, itu tuh sunnahnya begitu, jangan langsung gitu. Yang ketiga, wassalitsatu ba'da amina saktatun latifatun bihaitsu yaqra'ul ma'mumuna al-Fatihah. Dan tempat saktah yang ketiga, tempat diam sejenak yang ketiga, yaitu setelah bacaan amin, diam sejenak yang agak panjang kan begitu. Sekiranya makmum itu cukup untuk membaca Al-Fatihah. Jadi imam dan makmum itu kan tetap wajib membaca Al-Fatihah kan begitu. Nah, makmum ketika selesai baca amin, segera makmum memulai membaca Al-Fatihah, imamnya diam sejenak, ya, diam sejenak yang agak panjang sekiranya makmum itu sampai selesai membaca Al-Fatihah. Warabi'atu, dan yang keempat, diam sejenak yang keempat, ba'da faraghi minas surah yafsilu biha bainal qiraati wa takbiratul huwi ila ruku', yaitu setelah imam selesai membaca surat, di mana ia memisah antara surat, di mana dia itu memisah dengan saktah tadi, dengan diam sejenak tadi, antara bacaan surat dan takbir mau ruku. Jadi misalnya sampai kan tadi selesai membaca alam yuridu alam yakul lahu kufuwan ahad, diam sejenak, baru Allahu akbar. Jangan walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, jangan buru-buru. Tapi ada kesunahan kita melakukan saktah di situ. Nah,
Jadi paham, ada diam sejenak yang disunahkan itu yaitu setelah takbiratul ihram, lalu kemudian setelah al-fatihah waladhdallin, lalu kemudian diam sejenak amin, lalu kemudian setelah amin mau baca surat diam agak panjang kalau ini ya, agar makmum itu cukup untuk membaca al-fatihah, lalu kemudian ketika selesai surat mau rukuk itu ada diam sejenak. Faslun fi istihbabi ta'mini ba'dal faraghi min al-Fatihati wa bayani ma warada fihi min lughat. Pasal mengenai kesunahan membaca amin setelah selesai membaca Al-Fatihah dan apa yang penjelasan apa yang bahasa-bahasa lain selain amin. Maksudnya apakah dibaca amin atau boleh amin atau boleh amin atau amin amin begitu. Faida faragha minal fatihati, ketika seorang itu selesai membaca al-fatihah ustuhibba lahu ayyakula amin, maka disunahkan baginya untuk mengucapkan amin waladhdallin. Tapi amin bukan termasuk al-fatihah ya. Wala haditsus sahihatu fi hadza katsiratun masyhuratun fi kathrati fadlihi wa 'azimi ajri. Hadis yang sahih tentang kesunahan membaca amin ini banyak, masyhur, banyak keutamaannya, agung pahalanya, besar pahalanya. Wa hadza ta'minu mustahabbun likulli qari'in sawa'un kana fi sholati am kharijan minha. Dan baca amin ini disunahkan bagi setiap orang yang membaca Al-Fatihah, baik dia itu dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, bahasanya atau redaksinya apakah amin wa fihi arba'u lughat, dan di dalam bacaan amin itu ada 4 bahasa. Afsahuhunna wa asyharuhunna amina bil maddi wa takhfif. Yang paling fasih, yang paling masyhur adalah bacaan a-nya dibaca panjang, mina dibaca pendek. 2 harokat amin. Nah, itu yang paling fasih dan paling masyhur. Ya kayak seperti biasanya. Wasaniyatu bil qasri wa takhfif, sedangkan yang kedua, bahasa logat yang kedua yaitu a-nya dibaca pendek. Amin gitu boleh. Wasali satu bil imalah, sedangkan bacaan yang ketiga itu yaitu bacaan imalah. Imalah itu bacaan fathah, membaca fathah tapi mengarah ke kasroh. Kalau bahasanya itu yang kayak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maj'riha. Itu kan nggak ada dalam bahasa Arab. Cuma dari ro itu mengarah ke kasrohan begitu. Jadi maj'riha. Jadi amin itu apa-apa. Gitu. Warabi'atu bil maddi wa tasydid, dan logat yang keempat adalah panjang tapi ditasydid. Amin. Nah, gitu. Fal ulayani masyhuratani wasalisatu warabi'atu hakahum al-wahidi fi awalil basit wal mukhtarul awal. Nah, keempat yang pertama amin sama amin itu yang paling masyhur, sedangkan logat yang ketiga dan keempat itu disebutkan oleh Imam Al-Wahidi di kitab Al-Basit, sedangkan yang paling masyhur, yang paling dipilih adalah pendapat yang amin. Wa yustahabbu at-ta'minu fi sholati lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Disunahkan baca amin dalam sholat itu bagi imam. Ya, yang sholat berjamaah, imam juga disunahkan ya membaca amin ya. Makmum juga, bahkan yang orang yang sholat sendiri juga disunahkan baca amin. Wa yajharu bihil imam wal munfaridu fi sholatil jahriyah. Nah, apa namanya? Ketika seorang imam itu di sholat yang bacaannya keras, subuh, isya, maghrib dan isya, maka dibaca keras juga aminnya, kan begitu. Wasahi anal makmum aidan yajrubih, dan makmum juga disunahkan membaca keras. Sawaun kana jam'u qaulan aw kana, baik itu jamaahnya sedikit maupun banyak disunahkan. Wa yustahabu an takuna ta'minul makmumi ma'a ta'minil imami la qablahu wa la ba'dahu. Disunahkan juga tadi bahwa imam makmum sunnah membaca amin, dan begitu di sholat-sholat yang dibaca keras, lalu kemudian aminnya makmum dan imam itu kalau bisa bareng, disunahkan bareng, bukan sebelumnya maupun bukan setelahnya. Walaisa fi sholati maudhi'un yustahabbu ayaktarina fihi qaulul ma'mumi bi qaulil imami illa fi qaulihi amin, wa amma baqil awal fayata'akhkharu qaulul ma'mum. Dan tidaklah dalam sholat itu ada satu tempat yang disunahkan ucapan atau bacaannya makmum dan imam itu harus berbarengan, kecuali ketika mengucap amin saja. Gitu. Adapun ucapan-ucapan rukun-rukun qauli yang lain, begitu. Bacaan-bacaan yang lain itu
disunahkannya itu diakhirkan daripada ucapannya makmum. Misalnya Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah itu imamnya dulu baca Al-Fatihah baru makmumnya begitu. Kecuali kalau aminnya aminnya imam, aminnya makmum, nah itu disunahkan bareng cuma amin saja kan begitu. Yang dimana kita disunahkan untuk bareng bacaan kita dengan bacaan. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Kita semangat lagi untuk kajian lagi. Kita teruskan di minggu depan di besok insya Allah tentang kesunahan bagi seorang yang membaca ketika bertemu dengan ayat-ayat tertentu gitu. Allah alam bisawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.